Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan membuat satu perbandingan lagi ya. Ada permintaan untuk membandingkan Baofeng UV13R dan Baofeng BFH7 ya. Jadi sudah ada di depan saya ini ada UV13R ya, UV13 Pro, UV13 Pro dan BFH7 ya. Perbedaannya apa? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum kita menyimak perbedaan antara Baofeng UV13 Pro dan BFH7, kita minum kopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Langsung saja kita buat perbandingan antara UV13 Pro dan BFH7. Sama-sama merek Baofeng, tapi nanti kita lihat apa yang berbeda di antara kedua tipe tersebut, sehingga teman-teman pingin ini dibandingkan. Jadi kita akan bandingkan dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, keep stay tune. Oke, di depan kita sudah terlihat dua buah box radio. Yang pertama adalah UV13R Pro, ya, UV13 Pro aja gitu ya. Ini dia boxnya sederhana, seperti ini aja. Warnanya ya seperti dos biasa gitu ya. Nah, ini dia Baofengnya, kita buka aja langsung. Sebenarnya sudah pernah kita review, tapi ini kita singkat saja ya teman-teman ya. Kita singkat saja untuk perbandingan kali ini antara UV13 Pro dan BFH7 ya. Nah, ini tampilannya untuk UV13 Pro. Jadi apa saja yang ada dalam sini, yaitu antena, kemudian ada kabel Type C dan DC adapter 5 volt. Jadi dia 5 volt ya, sama bell clip ya. Jadi kalau untuk 13 Pro ini hanya 5 volt untuk charger yang disediakannya ya. Dan nanti kalau mau ngecas itu bisa pakai punyanya UV9R plus new, atau punyanya Fastcom bisa ya, sama persis kok ini baterainya ya, seperti ini. Dan baterainya di sini dia 10.000. Wah, ini ngawur ya, nggak sampai segini teman-teman ya. Jadi baterainya nggak sampai segini, tapi ya udahlah, namanya juga produk dari Cina ya, kadang-kadang begitu, menyebutkan ampernya terlalu besar. Oke, kita taruh aja dulu untuk UV13R nya Pro, dan kita buka untuk yang BFH7 ya. BFH7 ini sama-sama Baofeng juga. Nah, kalau ini seperti ini tampilannya UV13R Pro. Kok saya ngomong 13R terus ya, UV13 Pro gitu aja. Nah, ini dia BFH7. Di dalamnya dapat desktop charger normal seperti Baofeng yang lain ya, seperti itu. Dapat bell clip, dapat talinya juga, dan ini dapat antenanya. Nah, antenanya bukan ini, sebenarnya ini sudah saya ganti. Oke, kita tidak akan ngetes antenanya, kita akan ngetes radionya saja ya. Untuk tampilan depan secara tinggi, ini masih lebih tinggi untuk BFH7 ya. Seperti itu untuk tampilannya. Untuk keyboardnya
keypadnya masih lebih empuk sedikit untuk yang BFH 7, dan tampilan dari dekat bisa dilihat seperti ini. Yang ini UV13 Pro dan ini BFH 7 ya. Ini kalau Anda bisa lihat seperti ini ya. Nah, di sini ada tombol dial, ini on off volume, ini on off volume saja. Sementara naik turun di sini, tapi ini juga bisa naik turun di sini ya. Kemudian di samping ada tombol PTT. Nah, ini tombol PTT-nya bedanya, kalau yang UV13 Pro masih karet semua nih. Kalau ini yang PTT-nya dia plastik ya, jadi lebih kuat untuk yang BFH 7. Kemudian di samping di sini sama standar, ada speaker dan mic. Belakangnya seperti itu. Nah, yang bedanya kalau yang UV13 Pro itu ada lampu senternya. Oh ya, baterainya kita belum cek ya. Nah, baterainya kalau untuk yang BFH 7 itu dia 2200 mAh. Nah, kalau ini normal ya 2200 mAh seperti ini. Tapi ini tadi 10.000 seperti ini, besarnya kan nggak mungkin ya. Jadi meragukan untuk yang UV13 Pro-nya ya. Kalau kita hidupin, nah ini terang sekali ya untuk BFH 7. Ini juga sama, terang juga. Ini yang UV13 Pro ya, sampai nggak kelihatan ini tulisannya karena saking terangnya. Kita harus dekatkan untuk fokus ke, nah itu baru kelihatan ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang mungkin teman-teman akan bertanya untuk kualitas RX-nya ya, antara keduanya. Baik, kita akan coba untuk di dalam ruangan ini aja. Kita tes untuk bisa menerima sinyal seismograf dari Gunung Merapi. Kita coba untuk yang UV13 Pro, kita putar-putar di dalam ruangan. Sama sekali nggak ada bunyi. Sekarang kita coba untuk yang BFH 7. Ya, putar-putar juga di dalam ruangan. BFH 7 terdengar bunyi seismograf di dalam ruangan ini ya. Dengarkan ya. Nah, BFH 7 terdengar seismograf dalam ruangan ini. Ini kita putar lagi. Sampai setengah mati saya cari posisi, nggak ada sama sekali ya untuk yang UV13 Pro-nya. Nah, perlu kita coba lagi menggunakan antena luar. Apakah UV13 Pro ini masih bisa menerima atau ini masih bisa menerima untuk yang BFH 7? Kita lihat pakai antena luar ya. Jadi untuk mengetahui kualitas RX dari kedua radio ini, oke, kita langsung penancapkan untuk yang UV13 Pro. Tidak ada tanda-tanda kehidupan untuk seismograf. Oke, kita matikan aja. Sekarang kita coba untuk yang BFH 7 ya. BFH 7 kita tes apakah ada suara seismograf yang muncul di ruangan ini di antena luar. Nah, ini BFH 7 juga nggak ada. Nggak bunyi teman-teman ya. Sama nggak bunyi. Namun dengan menggunakan antena bawaannya itu BFH 7 bisa mendengarkan ya. Nah, ini sequel saya buka ya.
kadang muncul kadang enggak ya. Oke, kesimpulannya memang nggak bisa pakai antena luar ya untuk yang BFH7 juga, kecuali pakai antena dalam ya. Ini kita pasang antena dalamnya lagi. Jadi kalau Anda menggunakan BFH7 pakai antena bawaan atau antena yang langsung ditancap di sini lebih peka ya. Oke, jadi bisa ya untuk pakai antena bawaannya, sementara yang UV13 ini nggak bisa teman-teman. Oke, sekarang kita mau tes modulasinya. Oke teman-teman, kita akan tes untuk modulasi kedua radio ini. Saya akan coba dulu yang pertama menggunakan UV13 Pro. Kita dengarkan di sini suaranya ya. Saya taruh aja begini ya. Oke. 1 2 3 3 2 1, ini radio UV13 Pro. UV13 Pro Baofeng. UV13 Pro dari Baofeng. 1 2 3 3 2 1, ini BFH7. Kita kecilkan ya, coba ya, segini ya. Oke, BFH7. Ini BFH7 Baofeng BFH7. Ini kita menggunakan UV13 Pro. UV13 Pro. Ini Baofeng BFH7. Baofeng BFH7. Oke, jadi nampak jelas sekali untuk BFH7, suaranya lebih clear dan lebih kencang ya untuk BFH7, kualitas modulasi dari mikrofonnya. Nah, sekarang kita mau ngetes untuk power output dari kedua radio. Kita akan mau ngetes untuk power dari Baofeng UV13 Pro dulu ya. Oke, UV13 Pro. Kita tes untuk low power di VHF. Pencet langsung skala 5 watt. Low power di VHF untuk Baofeng UV13 Pro itu 2 watt. Kemudian kita naik ke high power. Kita lihat ya 5 watt. 5 watt untuk VHF. Kemudian kita langsung masuk ke UHF-nya. Kita masuk ke UHF, kita pindahin power dulu ke low power. Kita lihat untuk UHF-nya, low powernya 1 watt. Kemudian kita tes high powernya di UHF 3 watt. Jadi 1 watt 3 watt. Kemudian untuk yang VHF tadi 2 watt 5 watt. Itu dia untuk UV13 Pro. Sekarang kita masuk ke pengujian untuk Baofeng BFH7. Kita lihat BFH7. Di sini low power, langsung kita tes. Di VHF low powernya di 700 mili ya. Kemudian kita naik ke middle, dia ada middle-nya ya, middle 3 watt 4 watt ya, 4 watt ya. Oke, kita naik lagi ke high power untuk VHF-nya. Mentok. Di VHF-nya dia bisa ada 8 watt. VHF-nya 8 watt ya. Jadi BFH7 VHF-nya 8 watt. Oke, kita masuk ke UHF. UHF kita masuk ke low power dulu. Kita lihat low power berapa. Low powernya 300 mW. Kemudian middle-nya 1 watt. Kemudian high powernya kita lihat untuk di UHF berapa high powernya, 6 watt. Jadi high powernya 6 watt di UHF, sementara tadi untuk VHF-nya bisa sampai 8 watt. Luar biasa untuk sebuah BFH7. Jadi kalau minta perbandingan sudah jelas ya teman-teman. Powernya jelas jauh lebih besar BFH7
dan resipnya juga jauh lebih peka BFH7. Kemudian untuk kualitas suaranya juga jauh lebih kencang BFH7. Oke teman-teman, itu dia perbandingan yang sudah kita lakukan, dua radio dari Baofeng yang sudah kita sama-sama dengarkan dan lihat bagaimana perbandingan antara keduanya. Dan tentunya ini bisa menjadi pertimbangan buat Anda membeli sebuah produk, dan varian dari Baofeng ini cukup banyak sehingga perlu sedikit berhati-hati dalam memilihnya. Karena kalau tidak, mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dari Anda semua tentunya ya. Jadi kalau yang BFH7 memang ini radio cukup mumpuni dan sudah saya buktikan, sudah saya pakai untuk komunikasi di satelit. Sementara kalau yang UV13 Pro ini belum saya gunakan untuk komunikasi satelit karena tadi untuk RX-nya ini agak kurang, sehingga ketika saya menggunakan antena bawaannya saja dia tidak bisa menerima sinyal dengan baik. Apalagi kalau kita tambah antena tambahan gitu ya. Namun kalau yang untuk BFH7 dengan antena bawaan dia bisa menerima cukup peka. Kalaupun kita tambah antena yang lain itu langsung ditancapkan di sini, dia juga masih bisa meresip dengan baik. Seperti itu. Jadi untuk power juga sudah kita lihat sama-sama, power masih lebih unggul di BFH7. Ya, oke, teman-teman, itu dia sekian dari saya untuk perbandingan kedua buah radio yang mempunyai merek sama namun tipe yang berbeda. Semoga ini bisa sekali lagi bisa menjadi pertimbangan dan bermanfaat bagi Anda semua dalam menentukan sebuah produk. Sekian saja dari saya, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.